Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman ya terhadap kehormatan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwa mereka itu adalah wanita-wanita yang suci dan bersih ya. Jadi istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita baik semuanya ya. Bersih ya dari hal-hal yang tercela ya. Suci mereka ini ya. Begitu. Dan bahwasannya Khadijah binti Khuwailid adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama di antara mereka. Kemudian disusul oleh Aisyah binti Abu Bakar ya radhiyallahu anha. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dan dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka ya. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibunya orang-orang beriman ya. Makanya istri-istri Nabi itu ya disebut ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin ya. Dan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya istri-istri beliau ini tidak boleh dinikahi oleh siapapun, ya karena istri Nabi di dunia nanti akan menjadi istri Nabi di akhirat, ya. Dan di antara istri-istri beliau ini yang paling utama adalah Khadijah, ya istri yang pertama, ya yaitu Rasulullah SAW menikah ketika umur 25 tahun dan Khadijah ya dalam riwayat itu umur 40 tahun, ya. Dari Khadijah ini Rasulullah SAW memiliki putra ya Qasim ya, kemudian Abdullah ya, kemudian juga termasuk Fatimah, Zainab dan lain sebagainya ya. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi istri Nabi itu ada berapa ya? Istri Nabi itu ada yang mengatakan 11 dan mengatakan 13. Tapi yang masyhur adalah 11 ya. Istri Nabi karena yang dua itu adalah merupakan sahaya ya, sahaya ya. Istri Nabi ini yang 6 itu dari Quraisy ya. Kemudian 4 orang suku Arab ya, bangsa Arab ya, tapi bukan Quraisy. Kemudian yang 1 dari Bani Israel ya. Sini saya sebutkan istri-istri Nabi. Yang pertama itu adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan Khadijah ini adalah pemimpin wanita di surga nanti, ya. Dan Khadijah ini adalah orang yang paling besar jasanya, ya, di dalam mendampingi Rasulullah SAW dalam suka duka menyebarkan Islam ini, ya. Dari kalangan wanita beliaulah orang yang beriman pertama kali terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan karena beliau ini adalah orang kaya di Mekah, ya, beliau mempersilahkan kepada Rasulullah SAW itu untuk menggunakan hartanya untuk kepentingan Islam, untuk dakwahnya Rasulullah SAW, ya. Jadi menjadi pendamping Nabi SAW yang sangat setia, menjadi istri, dan kemudian menjadi yang menanggung istilahnya itu, yang membiayai dakwahnya Rasulullah SAW ketika di Mekah, ya. Kemudian yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu anha ya, binti Abu Bakar. Ini satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gadis, yang lain janda, Pak, ya. Dan perlu dicatat bahwasannya sejak menikah dengan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menikah lagi. Maksudnya tidak menikahi wanita lain ketika Khadijah ini masih hidup. Rasulullah SAW itu menikah setelah Khadijah itu meninggal dunia, ya. Baru kemudian Rasulullah SAW menikah ya dengan wanita-wanita. Kalau Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian yang ketiga adalah Hafsah binti Umar bin Khattab ya radhiyallahu an. Kemudian yang keempat adalah Ummu Habibah ya. Ummu Habibah ya. Yaitu Ramlah binti Abi Sufyan ya. Kemudian Ummu Salamah ya. Ummu Salamah ya.
Dan yang keenam adalah Saudah binti Zam'ah. Enam-enamnya adalah dari suku Quraisy, ya. Kemudian yang ketujuh adalah Zainab binti Khuzaimah, ya. Kemudian Zainab binti Jahsy. Kemudian Maimunah, ya. Maimunah binti Al-Harits, ya. Kemudian yang ke-10 Juwairiyah binti Al-Harits. 7 sampai 10 ini 4 istri Nabi, ini orang Arab, ya. Kemudian yang ke-11 Sofiyah binti Huyai, ya, radhiyallahu anha. Ini satu-satunya istri Nabi dari Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel, ya. Kemudian ada 2 lagi, ya, yaitu Maria, ya. Maria Al-Qibtiyah, ya, yang punya anak namanya Ibrahim, ya. Yang ketika Ibrahim meninggal terjadi gerhana itu, Pak, ya. Terjadi gerhana sehingga orang mengatakan gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Terjadinya gerhana itu bukan karena kelahiran ataupun kematian seseorang, ya, tapi itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Maria Qibtiyah, kemudian Raihanah, ya. Sehingga ada yang mengatakan istri Nabi itu 13. Ya. Nah, ya. Tapi yang betul, yang masyhur itu adalah 11. Yang 2 tadi adalah sahaya beliau, ya. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekalian biar kita mengenal, ya, istri-istri Nabi sudah tadi, ya. Kemudian putranya, putra Nabi itu, putra-putri Nabi itu ada 7, ya. Yang laki-laki 3, ya. Yang perempuan 4. Yang laki itu namanya Qasim, nomor 1, ya. Maka beliau ini disebut sebagai gelar Abul Qasim, ya. Bapaknya Qasim, ya. Kemudian yang kedua adalah Abdullah. Kemudian yang ketiga adalah Ibrahim tadi, ya. Ibrahim, ya. Nah, putranya Rasulullah SAW ini meninggal semuanya ketika masih kecil, ya. Kemudian Zainab, ya. Kemudian yang kelima adalah Fatimah. Kemudian Ruqayyah, ya. Ruqayyah ini yang dinikah oleh Utsman bin Affan, ya. Ruqayyah, ya. Kemudian Ummu Kulsum, ya. Jadi ada 7 semuanya. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. 7, ya. Ya. Jadi semuanya meninggal semuanya, tinggal Fatimah saja dari Ali bin Abi Thalib yang kemudian punya putra namanya Hasan dan Husain, ya. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Nah, itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang mengakikahi, ya. Nah, dengan 2 ekor kambing, ya. Nah, itu putra, ya, dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka semuanya itu adalah termasuk ahlul bait. Istri-istri Nabi itu menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah termasuk ahlul bait, ya. Ahlul bait itu apa? Ahlul bait itu ahlul bait penghuni rumah, Pak, ya. Kalau ahlul Islam adalah pemeluk Islam, orang Islam, ahlul Islam, ya. Kalau ahlul Makkah berarti penduduk Makkah, ya. Kalau ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini haram menerima sedekah dan menerima zakat, ya. Jadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ahli baitnya ini tidak boleh menerima sedekah ataupun zakat, ya. Nah, para ulama, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mendefinisikan ahlul bait ini, ya, secara istilah itu adalah ahlul bait itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haram menerima sedekah. Siapa saja mereka? Yaitu keluarga Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kemudian keluarga Ja'far, ya, Ja'far bin Abdul
Muthalib, itu juga termasuk ahlul bait. Kemudian keluarga Aqil, ya. Kemudian keluarga Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Itu juga ahlul bait. Kemudian keluarga Bani Harith bin Abdul Muthalib, ya. Kemudian para istri beliau sallallahu alaihi wasallam dan putra-putri mereka, ya. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan apa? Istri-istri Nabi itu termasuk ahlul bait, ya. Nah, ini bedanya dengan Rafidhah atau Syiah. Istri-istri Nabi itu tidak dimasukkan ke dalam ahlul bait, ya, bukan termasuk keluarga Nabi. Sedangkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di sini seperti Imam Al-Qurtubi, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, itu semua mereka menyatakan bahwasanya istri-istri Nabi itu adalah termasuk ahlul bait, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban kita adalah mencintai mereka semuanya, ya, menghormati semuanya dan memuliakan mereka, ya. Nah, salah satu dalilnya adalah dalam surat Al-Ahzab tadi ayat ke-6, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dan bagi diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya ummahatuhum, adalah ibu-ibu mereka, ya. Jadi istri-istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ya. Biasanya mereka kalau datang, ya, kalau Rasulullah sudah meninggal, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis kan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Mereka datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah di rumah, bagaimana Rasulullah SAW itu kalau di dalam perjalanan dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan, ya, oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wajib mencintai para sahabat dan juga ahlul bait keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu.